Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, mohon izin karena kepala atau pimpinan bidang kerjasama koordinasi nasional Basnas Pusat tidak bisa mengikuti acara sampai akhir karena beliau ada kegiatan lagi. Hari ini insya Allah kita akan menyerahkan donasi hasil penggalangan donasi kita dari masyarakat At-Taqwa, masyarakat Bekasi secara umum yang kami galang kurang lebih selama 1 bulan ya, kurang lebih. Alhamdulillah terkumpul donasi dari kaum muslimin dan muslimat ya, yang ada di At-Taqwa dan sekitarnya, Bekasi dan sekitarnya, kaum muslimin dan muslimat sejumlah 400 juta rupiah. Alhamdulillah ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para donatur ya, dukungannya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita akan serahkan secara resmi sebagai pertanggungjawaban kami ya. Insya Allah akan dilanjutkan penyalurannya ya. Di sini hadir juga Dr. Mukhlis Hanafi, beliau adalah sekretaris utama dari Basnas Pusat ya, yang insya Allah sudah bekerja sama dengan beberapa badan kemanusiaan di Mesir, dan sepertinya insya Allah akan bisa menyalurkan dengan sebaik-baiknya bantuan atau dana yang kita kumpulkan ini. Mudah-mudahan bantuan yang kita kumpulkan ini dapat meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Sebelumnya udah 100 juta Toko Putri. Oh ya, sebelumnya dari Toko Putri sudah disalurkan 100 juta ya melalui Basnas Pusat juga. Jadi genep ini 500 juta. Kalau gedenya setengah miliar. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya man ja'alta as-salata 'ala an-nabiyyi minal qurbat ataqarrabu ilaika bi kulli salatin sulliyat alaihi min awwali nash'atin ila ma la nihayata lil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak wa ba'd. Ulama'unal kiram, duyufuna al-izza, wa nakhusu bi dzikri, para pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muassis pesantren At-Taqwa Romo Kiai Haji almarhum Kiai Haji Nur Ali, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'al jannata mathwahu ya Allah. Yang kami hormati, saya sudah lama Pak, 20 tahun baru ketemu sahabat kami Pak Dr. Irfan Mas'ud dan Pak Amal, serta saya biasa nyebutnya Kang Maman. Kemudian juga guru kami Dr. Mukhlis Hanafi yang hari ini menjadi Sestama, Sekretaris Utama Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Izin kami menyampaikan beberapa hal. Pak Ketua kami Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA dengan Pak Sestama Pak Dr. Mukhlis baru saja kembali dari Mesir, kunjungan dan mengantarkan amanah dari Bapak Ibu sekalian para masyarakat Indonesia untuk disampaikan kepada masyarakat di Gaza. Karena itu salam ta'zim dan hormat dari Ketua Basnas, karena beliau masih agak jet lag, kelelahan, sehingga beliau meminta kami untuk hadir di acara yang sangat mulia ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Basnas Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk oleh Undang-Undang Zakat. Meskipun negara kita bukan negara Islam Bapak Ibu sekalian, tapi melakukan langkah-langkah strategis untuk memberikan pelayanan terbaik buat umat Islam, diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011, yang itu memberikan amanat, Presiden memberikan amanat kepada pimpinan Basnas untuk melakukan percepatan penguatan zakat di Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah tersebar di seluruh provinsi, ada Basnas provinsi, kemudian Basnas kabupaten kota, dan tentunya unit pengumpul zakat yang itu berada di, bisa jadi berada di pesantren-pesantren, kemudian di masjid-masjid, musola-musola, dan lembaga yang lainnya. Seluruh lembaga pemerintahan sudah membentuk unit pengumpul zakat, baik yang tergabung dalam pemerintahan ataupun di BUMN. Ini menjadi penting buat kita semuanya, bahwa dengan melakukan ini maka umat Islam bisa menunjukkan sumbangsihnya. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat zakat fitrah, kita sudah melakukan itu di masyarakat, tapi masalahnya berapa zakat fitrah yang sudah dikolek oleh masyarakat dan dijadikan identifikasi sumber kekuatan umat Islam. Kurban sudah berjalan, tapi siapa yang melakukan itu? Hari ini Basnas melakukan penyempurnaan data-data itu melalui menara masjid, yang setiap masjid sumbangannya itu setiap Jumat kan diumumkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kemana? Sehingga gak kelihatan potensi umat Islam itu berapa sih? Nah Bapak Ibu sekalian, zakat kalau kita kumpulkan di seluruh Indonesia itu potensinya ada 350 triliun. Subhanallah. Banyak kagak Bapak Ibu sekalian? Coba kalau 350 triliun itu kita beliin cendol, kayak apa itu? Banjir nih. Nah, hari ini kami baru bisa mencatatkan itu semua ada 31 triliun hari ini. Target kami 33 triliun. Tahun depan 41 triliun. Padahal potensinya 350 triliun. Mengapa? Karena kita tidak pandai melakukan kodifikasi, melakukan penguatan tata kelola melalui manajemen satu genggam kebaikan untuk sejuta kebaikan. Satu genggam ini mudah-mudahan menjadi informasi tentang kekuatan zakat. Nah, berangkat daripada itu pula Bapak Ibu sekalian, Basnas tidak hanya ngurusin zakat, tapi infak, sedekah, CSR, dan yang lainnya. Inilah yang sedang kita lakukan. Salah satunya adalah dana solidaritas umat Islam. Dana yang hari ini terkumpul di Basnas dari kumpulan masyarakat, masjid, sekolah, pesantren, dan dari lembaga-lembaga las yang diberikan izin oleh Kementerian Agama melalui rekomendasi Basnas, itu sudah terkumpul hari ini 97 miliar Bapak Ibu sekalian. 97 miliar. Kami targetkan ketika Palestina ini 12 miliar Bapak Ibu sekalian para kiai. Ternyata terkumpulnya 97 miliar, dan itu baru beberapa daerah yang melaporkan ke kami dan menyetor ke kami untuk disatukan dan disampaikan kepada pemerintah di Palestina melalui kerjasama kita.
Pak Sestama kemarin bertemu dengan Syekhul Azhar. Basnas ketika dana ini dikumpulkan di kita, Pak, wajib kita laporkan kepada masyarakat dan kita laporkan ke Presiden dan kepada seluruhnya. Karena ini memang perintah undang-undang. Nah, tadi kita melakukan konferensi pers bahwa 97 miliar hari ini, belum tambah tadi 3 miliar dari masyarakat di Kabupaten Siak, dari pegawai negerinya saja Pak, pegawai negeri di Kabupaten Siak itu terkumpul 2 miliar. Kenapa? Karena Pak Bupatinya langsung door to door ke meja-meja pegawai-pegawai ada di kantor tersebut. Alhamdulillah terkumpul 97 miliar. Nah, targetnya kita perpanjang Pak harinya sampai tanggal 31 Desember. Malam tahun baru kita ingin laksanakan munajat untuk kemerdekaan Palestina yang akan kita lakukan bersama-sama seluruh umat Islam, dan kita akan kumpulkan kembali, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini tim kami sudah berangkat gantian. Pak Sestama sudah pulang dengan Pak Ketua, kemudian tadi kami siaran langsung Pak, sudah mulai ada perang lagi setelah adanya gencatan senjata 4 hari. Hari ini sudah mulai perang lagi, 22 anak-anak kecil mereka meninggal. Kami punya mahasiswa yang kita berikan beasiswa di Indonesia, mahasiswa Gaza, mahasiswa Palestina, Bapak Ibu sekalian. Saya setiap hari kontak, saya tanya kepada beliau, bagaimana kondisi ayah dan ibu di Gaza? Kata beliau, ayah dan ibu saya, Sidi Ahmad, ada di rumah. Mengapa di rumah? Karena kalau keluar tidak ada yang menjamin keselamatan ayah dan ibu saya dan adik saya, pasti ditembak. Hari ini masih selamat, tapi jika rumah saya dibom, hancur, itulah takdir yang terbaik buat ayah dan ibu saya. Hari ini anak-anak kecil meninggal Bapak Ibu sekalian karena kedinginan. Sekarang musim dingin dan tidak ada bahan makanan yang bisa masuk. Alhamdulillah kiriman Basnas dari masyarakat, ibu bapak sekalian yang mengamanahkan ke Basnas sudah masuk ke Gaza dan memberikan makanan dahulu. Setelah itu pakaian untuk musim dingin, selimut untuk musim dingin, dan pemerintah Indonesia bersama Basnas dan masyarakat sudah mengirimkan rumah sakit terbaru, rumah sakit kapal laut yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, sudah memuat barang-barang dari masyarakat dan akan berangkat dengan rumah sakit yang sangat baik dan akan mengobati para korban-korban di Palestina untuk diobati di rumah sakit Angkatan Laut. Dan baru Angkatan Laut rumah sakitnya yang bisa masuk dan akan mengantarkan ini, karena Panglima mengatakan kita akan siap mendukung, dan kalaupun terjadi apa-apa buat pasukan kita, kata Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat sebelum menjadi Panglima, kata beliau, jika dibutuhkan Angkatan Darat akan siap menjaga kedaulatan rumah sakit Indonesia yang berada di negara sana. Pasukan Indonesia sudah ada Pak di Lebanon Selatan. Pasukan Indonesia sudah ada Bapak Ibu sekalian di Sudan Selatan. Dan di beberapa negara Afrika, pasukan Indonesia sudah standby karena untuk menyelamatkan orang-orang Indonesia yang ada di tempat itu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi amanah yang diberikan kepada Basnas insya Allah akan kami salurkan, karena kami punya prinsip 3A, aman syar'i, aman regulasi, dan pastikan aman NKRI. Dan Bapak Ibu sekalian akan berzakat infak sedekah, pastikan lembaga yang Bapak Ibu sekalian salurkan, baik zakat apapun, pastikan mereka aman regulasi, yaitu mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan izin dari Kementerian Agama. Sebab apa? Jika kita tidak lakukan itu, maka pasal 37, 38, 39 di Undang-Undang Zakat memberikan catatan buat mereka yang mencari donasi sosial kemasyarakatan, zakat infak sedekah yang tidak berizin, maka bisa dikenai sanksi. Kenapa? Karena ini tanggung jawab moral kepada masyarakat yang sudah berkiprah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Doakan tim kami yang sekarang berada di Mesir dan masuk ke Gaza, akan masuk ke Palestina besok dengan membawa ratusan kontainer obat-obatan, baju dan pakaian dan makanan titipan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon doakan mereka agar mereka selamat
di dalam menjalankan tugas dan amanah. Dan tadi sore pun kami selalu siaran langsung bagaimana kondisi di sana, dan kita punya posko, sewa tempat, dan kita berkoordinasi dengan kekuatan pemerintah Mesir, dengan angkatan bersenjata Mesir, dan Syekhul Azhar mengatakan kepada kami, kepada kita, akan mengawal semua perjuangan orang Indonesia khususnya Basnas yang masuk ke Mesir untuk mengantarkan bantuan, karena beliau merasakan bersyukur karena satu-satunya negara yang terdepan membela Palestina saat ini adalah Indonesia. Takbir! Baca Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian, dan para kiai mohon doa khusus buat masyarakat di Gaza dan Palestina. Dengan kekuatan santri dan doa, insya Allah semesta akan mendukung Palestina. Kekuatan darat kita lakukan, kekuatan langit dengan doa-doa para santri dan para kiai dan munajatnya, maka ini akan mengantarkan kekuatan semesta digerakkan oleh Allah untuk mendukung perjuangan Palestina. Terima kasih para muzaki, terima kasih para mustahik, terima kasih para amil-amilat, terima kasih para jamaah, para kiai, para masyayikh yang sudah memberikan kiprah ilmu kepada masyarakat, khususnya pergerakan kemerdekaan Palestina. Dari tempat ini lahir pejuang Indonesia. Romo Kiai Haji Nur Ali tercatat dalam sejarah adalah pergerakan, karena saya tahu betul Pak, kakek saya dulu bersama dengan Mama Abdul Haq Cibarusa menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan kiai-kiai dulu di Banten dan di sini bersama-sama. Hari ini kami para cucu bertemu, dan mari kita jadikan momentum ini sebagai upaya membagi kebahagiaan buat generasi di masa yang akan datang. Zakanallahu wa iyyakum ajmain. Salam hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Sampai jumpa dalam siaran dan gelombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.